Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Sulastri. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya. Tugas mengajar saya adalah SD Negeri Paujan, Jalan Gunung Gede, RT 01 RW 10, Kota Tasikmalaya. Saya mahasiswa LPTK UINSI Samarinda. Akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG PAI Dalzab 2 tahun 2024 dengan mengambil tema Indahnya Ketetapan Allah, materi makna beriman kepada kodo dan kodar. Video pembelajaran ini dimulai pada tanggal atau dibuat pada tanggal 30 Januari tahun 2025. Perkenalan saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAI ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama biar ilmu yang akan Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian. Baca doanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa belajarnya. Alhamdulillah doanya sudah dibacakan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dan menambah ilmu kepada kita. Sebelum dimulai pelajaran inti, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa hari ini yang temannya tidak sekolah? Restu kemana? Ada yang tahu Restu kemana? Sakit. Mudah-mudahan Restu yang sakit dicepat sembuhkan lagi ya. Terus selain Restu siapa lagi? Parel. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ya, pokoknya yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan kembali. Anak-anak, sebelum pelajaran inti dimulai, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Ibu minta kepada semuanya untuk berdiri dulu menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung.
Ya, silakan kalian duduk kembali. Barusan kalian udah menyanyikan lagu apa? Lagu nasional Halo Halo Bandung. Biar semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu, semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semuanya berdiri, yo berdiri cepat. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi lah biar kompak ya. Barusan tidak kompak. Ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kalian boleh duduk kembali. Anak-anak, sebelum pelajaran inti dimulai, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Yang tahu boleh mengangkat tangannya atau boleh semuanya juga menjawab. Meyakini segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah adalah makna dari apa? Siapa yang tahu? Coba Bilal apa? Kodo dan kodar. Betul tidak? Betul. Yang kedua, beriman kepada kodo dan kodar adalah rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu semuanya? Siapa yang tahu keberapa? Keenam. Pinter, keenam rukun iman semuanya ada berapa? Coba, yang pertama iman kepada, dua iman kepada, tiga iman kepada kitab, empat iman kepada Rasul, lima iman kepada, enam iman kepada kodo dan kodar. Berarti semuanya sudah tahu tentang rukun iman yang keenam yaitu kodo dan kodar. Sebutkan salah satu contoh takdir Allah yang bisa dirubah. Bisa diubah itu seperti apa? Siap, Cung. Semuanya tahu nggak? Takdir Allah yang bisa dirubah apa, Bilal? Kepintaran. Kenapa, Bu, bisa dirubah? Bisa dirubah nggak kepintaran? Dengan cara apa kita bisa merubah kepintaran? Dengan cara belajar. Pintar ya, itu adalah contoh takdir yang bisa dirubah. Anak-anak, sebelum ke acara inti atau pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, meyakini adanya kodo dan kodar dengan benar. Itu tujuan pembelajaran ya. Yang kedua, menjelaskan makna kodo dan kodar dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan kodo dan kodar. Tadi ada berapa poin? 3 poin ya. Nah, untuk pembelajaran inti, marilah kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan. Ibu minta kepada kalian untuk menyimak dan memahaminya. Video yang Ibu tayangkan ini ya. Coba nanti kalian pahami, lalu simak ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kek, yang meninggal itu masih anak-anak atau ya, Kek? Iya, nak. Itu juga, Kek. Semalam masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, iya, meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Iya, itu namanya takdir. Takdir? Maksud kakek sama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, tapi itu adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti udara, tumbuhan, hewan dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluk kita sendiri. Di antaranya umur, risiko, dan pertama membuat seseorang. Seperti ini, Allah telah memberikan umurnya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek hidup di dunia. Itu yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, dong? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, dong. Itu artinya roti itu rezekinya Dodo. Nah, anak-anak, dari cerita barusan ya, kita bisa melihat. Yang pertama, Dodo itu dikejar oleh apa? Anjing itu berhenti mengejar Dodo ketika apa? Setelah apa? Mendapatkan makanan, yaitu berupa apa? Berarti kalau makanan itu masuknya kepada apa? Rezeki. Jadi roti itu bukan rezekinya Dodo, tapi rezekinya anjing. Yang kedua, tadi Dodo lari kemana? Ke kuburan ya. Di sana dia melihat apa? Orang yang meninggal. Yang meninggal itu namanya kematian. Itu termasuk kepada apa? Takdir. Jadi takdir Allah itu tadi ada rezeki dan ada juga kematian. Nah, untuk lebih jelasnya materi, kita lihat dulu tayangan berikut. Di sini iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa barusan? Keenam. Qada dan qadar itu sering juga disebut dengan istilah takdir ya. Nah, jadi takdir itu meyakini dan percaya dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. Tapi kan kalian bisa ada bedanya antara qada dan qadar. Ibu akan menjelaskan. Bu, apakah yang disebut qada itu? Qada adalah ketetapan atau ketentuan Allah sebelum makhluk diciptakan. Jadi sebelum makhluk diciptakan. Berarti qada itu diibaratkan sebagai rencana atau sebuah rencana. Contohnya begini. Allah sebelum menciptakan manusia dari zaman ajalnya sudah membuat rencana dulu. Contohnya begini. Nanti pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 akan lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki. Itu sudah ada belum? Belum, kan baru rencana. Nanti akan lahir. Jadi udah lahir belum anak itunya? Belum, jadi masih rencana. Jadi ingat ya, qada itu ketetapan atau ketentuan Allah sebelum makhluk diciptakan. Qada sama artinya dengan rencana. Baru rencana Allahnya saja ya. Yang kedua, qadar. Qadar itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah
yang sedang atau telah terjadi. Jadi qadar di sini diibaratkan seperti perbuatan. Contohnya yang kayak gimana, Bu? Contohnya begini. Telah meninggal dunia Bapak Agus. Berarti orang itu udah meninggal atau belum? Udah. Jadi qadar itu artinya ketetapan Allah yang telah terjadi. Kalau qada mah belum terjadi, kalau qadar mah sudah terjadi. Sampai sini paham belum? Perbedaan qada dan qadar. Paham? Coba Ibu bertanya dulu. Apa yang dimaksud dengan qada? Tadi qada apa? Ketetapan atau ketentuan Allah sebelum makhluk diciptakan. Kalau qadar, ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah terjadi. Pintar. Nah, di sini tentang qada dan qadar juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi kita jangan minta disamakan. Contohnya jidan tidak mungkin sama dengan piki. Baik itu dalam postur tubuh, dalam rupa, pokoknya Allah sudah memberikan ukurannya masing-masing. Kita jangan mau disamakan ya. Yang keduanya surat Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Maksudnya di sini bahwa ketetapan Allah itu pasti akan terjadi pada makhluknya. Kita tidak bisa merubah atau menghindarnya. Next, selanjutnya. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah akidahnya. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, rotasi bumi, dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan. Melainkan itu semua sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Coba kalian lihat di langit banyak bintang, ada matahari, ada bulan. Apakah semuanya bertabrakan? Tidak. Padahal ukuran bintang, matahari semuanya besar sampai ada yang melebihi besarnya bumi. Tapi karena kekuasaan Allah semuanya tidak bertabrakan. Dan juga manusia. Apakah kalian bisa menciptakan manusia? Tidak. Kita mah cuman bisa apa? Mengolah makanan. Kita bisa menciptakan tumbuhan? Tidak. Tidak. Tumbuhan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Terus apa lagi yang ciptaan Allah itu? Manusia. Terus apa lagi? Hewan. Kita bisa menciptakan hewan? Tidak. Jadi semuanya itu adalah qada dan qadarnya Allah. Nah, di sini takdir juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, takdir mubrom. Bu, apakah takdir mubrom itu? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Coba anak-anak tahu semuanya enggak? Contoh yang tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah itu apa? Pinter, kematian. Apalagi? Apa? Kelahiran. Apalagi? Jenis kelamin. Cik Ibu mau tanya, kan sekarang lagi marak tentang gender. Tahu gender? Yang laki-laki mau jadi perempuan. Berarti kan itu diganti apa? Jenis kelamin ya, dioperasi. Apakah itu boleh? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu sudah
Melanggar aturan dari siapa? Dari Allah. Udah melanggar ketetapan Allah. Kita sebagai makhluknya harus menerima apa-apa yang telah Allah berikan. Jangan lagi trending ganti non jenis kelamin, kita ikut operasi. Jangan. Terus kematian, apakah kita bisa mencegahnya mati? Seumpamanya kita begini, kita lagi enak. Ya Allah, jangan mati sekarang saya. Apakah bisa kita bilang begitu ke Allah? Tidak ya, kematian tidak bisa diubah. Oleh sebab itu, Ibu minta kepada kalian untuk berbuat baik dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Karena kematian orang tidak akan ada yang tahu. Kalau ibu tahu usia ibu besok mau meninggal, mungkin dari pagi sampai malam sampai besoknya lagi ibu mau meninggal, sholat dan mengaji supaya ibu masuk surga ya. Tapi kan itu ketetapan Allah, kita tidak tahu ya. Nah, ibu nitip kepada kalian jangan berbuat salah. Maksudnya di sini gimana Bu? Kan manusia itu tempat salah dan dosa. Tapi ketika kita berbuat salah, kita harus apa? Memohon ampunan kepada siapa? Kepada Allah ya. Jangan terlena kalau kita buat dosa, biarin, kita masih muda, umur kita masih panjang, yang nenek-nenek udah kayak udah keriput, udah peot katanya masih hidup. Jangan, sebab takdir kita tidak ada yang tahu ya, manusia tidak tahu akan takdir. Yang kedua, takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang bisa diubah, bisa dirubah. Jadi bisa ku urang teh dirubah, diusahakan dengan cara ikhtiar dan berusaha. Contohnya apa? Contoh takdir mu'alak. Tahu semuanya? Kepintaran. Kenapa Pahmi kepintaran? Siapa yang tahu alasannya Pahmi bilang kepintaran? Siapa yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Benar, kepintaran. Orang yang bodoh bisa menjadi pintar asal mau berusaha, yaitu belajar dengan giat dan rajin. Terus apalagi selain kepintaran, pintar Pahmi? Apalagi siapa? Apa? Kekayaan. Pintar yang keras sayang. Apa? Kekayaan. Kekayaan contohnya apa? Iya, pintar. Yang keras Piki, betul. Jidan yang keras. Iya, betul Jidan. Yang miskin bisa menjadi kaya dengan cara apa? Giat bekerja. Biar enggak loyo, kita tepuk semangat lagi ya. Biar kita semuanya refresh lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, dari penjelasan Ibu barusan bisa kalian pahami apa itu kodo, apa itu kodar, apa itu takdir mubrom, dan apa itu takdir mu'alak. Semuanya bisa paham? Kalau bisa, nah sekarang kita belajar kelompok. Ibu minta setiap kelompok berisi 4 orang atau 5 orang. Coba kelompok ini sama mana? Silakan buat kelompoknya. Silakan semuanya berkelompok. Kelompok yang biasa kalian sering lakukan. Coba buat kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerjanya, LKPD-nya ya. Tapi Ibu minta dikerjakannya secara berkelompok. Jangan yang seorang kerja, yang lainnya duduk atau diam. Coba kelompoknya putar, boleh bangkunya dipindahkan. Ini mau kemana kelompoknya? Kelompok siapa kemana? Coba digeser kursinya. Cepat. Di sini aja we. Sok. Ke sini we.
Pami mau kemana? Sini boleh. Kamu duduknya di mana dulu? Ini mejanya mau digeser? Ke sini aja ya? Ke sini aja. Boleh mau masuk situ ke Ira 1, ke sini 1, boleh? Siapa ini? Aini ke sini. Aini masuk sini. Ini masuk sini. Sapa geser kursinya di sana, Sapa. Sapa. Anak-anak, kerja kelompok itu Ibu minta waktunya 5 menit. Kalian bereskannya berapa menit? 5 menit ya. Komitmen berapa menit? 5 menit. Semuanya bekerja sama ya. Jangan bekerja seorang. Tapi semuanya bekerja sama. Bentar. Ininya. Ini soalnya. Maaf. Ibu numpang lewat. Ini ada soal tentang contoh kodo dan kodar. Tapi di sini tentang kodo dan kodar yang tadi mu'alak dan mubrom. Coba kalian kelompokkan mana yang termasuk kepada kelompok mu'alak dan mana yang termasuk kepada kelompok mubrom. Nanti dari sini lihat, coba kalian kerjakan mana yang termasuk 1 mubrom, mana yang termasuk mu'alak. Mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah, kalau mu'alak takdir yang bisa diubah. Ini mengerti enggak? Ya, ini contoh takdir mubrom dan takdir mu'alak. Mana yang termasuk kepada mubrom, mana yang termasuk kepada mu'alak. Coba, mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah. Ya. Oke, bekerja sama ya. Apa? Ya. Ini kan contoh takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya mana? Simpen di mubrom. Yang bisa dirubah adalah takdir mu'alak. Contohnya mana? Ya, coba kalian isi di sini. Yang lain bekerja sama mengasih tahu ya. Mohon. Ya, ini sama. Yang termasuk mubrom yang mana? Yang mu'alak yang mana? Ke sini kerjasama. Ya. Yang ini nanti ke mubrom ya. Coba lihat. Mu'alak. Udah ada ya? Itu udah diisi yang 1 ke 1 ya. Dah. Cok, kerjakan. Mengalami sakit yang parah. Giliran.
biar yang kerjanya tidak seorang coba bergilir mengisinya ya, biar semuanya merasakan. Ya. Ya, betul. Sekarang contoh bisa ya? Usapa bisa? Ya, betul. Ya. Dua menit lagi ya. Ya. Ya, nanti Anwar ya. Mau yang ini boleh, yang ini boleh. Nah, gitu pinter bekerja sama ya. Jadi masing-masing mengerjakan ya. Ya. Mengalami gejala Ya. Nanti tulis kelompoknya, kelompok Sapa, kelompok Syakila, kelompok Jidan atau Anwar Farid, terus kelompok Sepdian. Tulis nanti di sini kelompoknya ya. Ya, ini kelompok Sepdian. Nanti siapa aja kelompoknya ya. Nulis kelompok di sini, kelompok Sakila. Di sini, kelompok Sakila. Nama-namanya tulis ya. Siapa-siapa saja. Bisa? Udah beres belum? Belum ya? Resti, jangan buang sampah, Resti. Coba masukkan ke tas. Masukkan tas sampahnya ke tas. Kalau di dalam kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Sudah ya sini. Grup Ila sudah ya, kelompok Sakila sudah. Sini. Ya, kelompok Sakila. Itunya biar aja. Kelompok apa? Sapa? Boleh mau nulis ya di sini kelompok Sapa atau Salpa namanya ya. Coba ditulis. Sudah beres? Udah ditulis kelompoknya di atasnya? Ya. Ya. Sudah. Tulis kelompoknya ya nanti di sini. Resti, sampahnya disimpan ke tas dulu, Resti. Karena di dalam kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Nanti kelasnya akan terlihat apa? Terlihat kotor. Udah, tulis kelompoknya.
Satu lagi ya, tinggal kelompok Fahmi yang belum ya. Sapa, kamu kenapa ketawa-ketawa terus, Sapa? Mau ibu hukum ya? Ya, nanti suruh menjelaskan ke depan ya. Berat badannya. Sudah ya. Tulis kelompoknya. Ya, kelompok Anwar aja, kelompok Anwar Farid. Itunya biar. Alhamdulillah kerja kelompok ini sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta ke depan salah seorang dari anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok barusan. Ibu minta kelompok Sakila dulu ke depan. Sakila untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mana Sakila? Coba ke depan, ke sini. Ke sini, lewat sini. Sendiri aja dulu nanti. Mau bersama semuanya boleh. Mau ke depan boleh semuanya. Boleh yuk. Kelompoknya semuanya boleh ke depan. Lewat sini. Ini di sini sebelah sini Sakila. Ini bacakan ini yang termasuk takdir mubrom, ini yang termasuk takdir mu'alak. Semuanya coba. Yang lain dengarkan, kelompok Sakila mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain dengarkan. Coba. Contoh yang termasuk contoh takdir mubrom adalah terjadi gempa bumi di Jawa Barat yang mengakibatkan banyak kerusakan. Siska lahir pada tanggal 21 Mei 2012. Paraden meninggal dunia karena mengalami sakit yang parah. betul. Terus sekarang contoh takdir mu'alak, takdir yang bisa diubah. Bekerja keras akan menjadi kaya raya. Dia berusaha sembuh dengan tes berobat. Ricky berlatih bulu tangkis agar menjadi juara satu pada kompetisi yang diikutinya. Fajar belajar giat supaya pandai. Genta mengatur posisi kapannya Alhamdulillah. Betul tidak yang dikatakan oleh kelompok Kila? Betul. Kita kasih tepuk jempol dulu buat kelompok Kila. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Ya, kelompok Kila silakan boleh duduk kembali. Untuk selanjutnya Ibu minta kelompok Jidan yang akan dipresentasikan oleh Anwar Farid. Ya, semuanya boleh ke depan. Ke sebelah sini ya. Ke sini. Ya. Bacakan ini. Ini dibacakan yang termasuk takdir mubrom. Yang keras ya, iya. Yang termasuk takdir mubrom adalah 3 aja, boleh. 1. Manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. 2. Matahari terbit ketika pagi hari. 3. Ibu Penny melahirkan anak berjenis kelamin perempuan. Ya, terus sekarang contoh takdir mu'alak. Coba mau baca. Pami baca yang keras. Pami baca yang keras.
Iya, betul kan? Betul sekali lagi. Untuk kelompok Fahmi beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Iya, semuanya betul. Boleh duduk kembali. Berarti sampai di sini kalian udah paham ya tentang apa? Boleh mau duduknya tetap di sini boleh, mau kembali lagi ke asalnya juga boleh. Alhamdulillah, dengar, untuk pembelajaran kelompok ini semuanya jawabannya betul. Berarti kalian sudah paham tentang apa? Tentang perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Untuk selanjutnya, Ibu minta salah seorang untuk memberikan kesimpulan tentang materi kodo dan kodar ini. Ibu minta kepada Sapa untuk menyimpulkan tentang kodo dan kodar barusan. Coba Salpa, kodo dan kodar. Dari pertama, kodo apa, kodar apa, cepat. Yang keras Salpa. Di situ aja boleh, di situ aja. Yang lain dengarkan, bisa dengarkan? Ya, betul. Itu kesimpulan tentang kodo dan kodar. Coba barusan masih ada yang ngobrol. Ibu mau tanya kepada Bilal. Bilal, tadi kata ibu kalau kodo itu apa? Yang keras kodo itu apa? Bilal barusan ngobrol terus ketika temannya lagi berbicara. Coba Jidan, apa yang disebut dengan kodo? Kodo? Ketetapan Allah yang apa? Betul, ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang apa? Yang tidak bisa diubah. Siapa yang mau menjelaskan lagi lebih rinci? Coba Salpa, kodo itu apa katanya Salpa? Sapa? Kodo, Sapa apa Sapa? Kodo, Sapa cepet. Nah, kodo itu tadi ketetapan atau ketentuan Allah sebelum makhluk diciptakan. Coba diulangi sama Sakila, apa itu kodar? Pengertian kodar. Ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi atau sedang terjadi pada makhluknya. Semangat, dah semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, tadi kan sudah sama Sakila, sama Jidan, sama Sapa. Nah, Ibu minta kepada kelompok Talita. Talita, tadi apa kodo itu atau kodo dan kodar itu terbagi ke dalam 2 jenis. Apa aja tadi takdir itu? Pinter, takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup
pembelajaran PAI ini, Ibu akan menyimpulkan dulu tentang materi kodo dan kodar yang barusan. Takdir adalah ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa didengarkan semuanya? Bisa. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Ketika Allah menciptakan makhluknya seperti benda, manusia, tumbuhan, hewan. Nah, Allah juga membuat aturan dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk makhluknya. Di antaranya tadi ada apa? Ada umur. Ada apa lagi? Ada rezeki. Ada apa lagi? Ada umur, ada rezeki, dan ada apa lagi? Siapa yang tahu? Ada amal kebaikan. Nah, di situ kita ya selaku makhluk ciptaannya, ada contoh dari tadi video tentang anaknya si kakek itu ya, yang usianya 9 tahun, ketika malam hari katanya masih segar bugar, pas paginya langsung meninggal dunia. Ya, di contoh itu. Jadi contoh Allah di sana, ketika Allah menyabut nyawa seseorang, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umurnya. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Ibu minta kepada kalian sekali lagi, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Biar kita nanti meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum acara ditutup, apakah pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup ini, Ibu akan memberikan dulu penjelasan buat minggu depan. Kita ketemu lagi dalam pelajaran kodo, tapi tentang hikmah kodo dan tentang meyakini kepada kodo dan kodar. Sebelum acara ditutup, coba baca doa akhir pertemuan dulu. Siapkan dulu sama KM-nya. Doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, sebelum acara ditutup, marilah kita sama-sama bacakan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran PAI dari awal sampai akhir telah selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pada pelajaran PAI minggu yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.